Baik. Ya gimana enggak gila? Bilang Allah saja membolehkan kita menyembah Tuhan yang lain, apalagi hanya sekedar bermaksiat. Ini gila atau tidak? Orang gila aja enggak ngomong kayak gitu. Makanya saya katakan dia gilanya terstruktur. Mengerikan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan jelaskan tentang syubhat ini. Syubhat ini sebenarnya adalah syubhat yang lama yang telah disuruhkan oleh ahlul bidah seperti kaum Asy'ariyah, kaum Mu'tazilah dan Jahmiyah. Mereka ini ahlul bidah, Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah berkeyakinan bahwasanya Allah tidak punya sifat berbicara sebagaimana yang kita yakini. Kata mereka Allah berbicara dengan kalamun nafsi. Ini orang-orang Asy'ariyah mengatakan demikian. Allah berbicara dengan kalamun nafsi. Kalamun nafsi itu adalah suatu perkataan Allah yang jamid, yang tidak pernah berubah dari zaman dahulu, zaman azali sampai sekarang. Itu aja. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Arab jadi Al-Quran, diterjemahkan dalam bahasa Ibrani menjadi Taurat atau Injil, diterjemahkan dalam bahasa Daud menjadi Zabur. Tapi itu saja. Karena mereka meyakini Allah itu jamid, tidak statis, tidak boleh ada perubahan. Kalau ada perubahan berarti ada makhluk yang terjadi pada Allah, tidak boleh. Syubhat pemikiran. Kalau kita Ahlus Sunnah, kita meyakini Allah Maha berbicara. Berbicara dengan siapa saja, dengan bahasa apa saja, terserah Allah, dengan topik apapun. Wa idz qala rabbuka, tatkala Allah berbicara. Tadinya Allah belum bilang ngomong gitu, sekarang baru bicara. Dengan malaikat kah? Dengan Nabi Muhammad kah? Terserah Allah. Allah Maha berbicara. Sehingga tatkala mereka punya syubhat, mereka mengatakan Allah tidak boleh berbicara dengan bahasa, tidak boleh berbicara dengan huruf, tidak boleh berbicara dengan suara. Karena kalau Allah berbicara dengan suara dan huruf, berarti Allah seperti manusia. Ini syubhatnya orang-orang Asy'ariyah. Makanya saya bilang ini diantara kesesatan Asy'ariyah yang sangat berbahaya dalam hal ini. Yaitu meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berbicara tanpa suara dan tanpa huruf. Oleh karenanya para ulama bantah masalah ini, bantah mereka habis-habisan. Karena ini konsekuensinya berat. Konsekuensinya Al-Quran ini bukan firman Allah, tapi terjemah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya mereka mengatakan kalamun nafsi, bahasa jiwa Allah, kalau diterjemahkan dengan bahasa Arab jadi Al-Quran. Kalau diterjemahkan dengan bahasa, karena kalam Allah itu statis, tidak pernah berubah. Diterjemahkan dalam bahasa Arab jadi Al-Quran, terjemahkan dalam bahasa Ibrani jadi Taurat atau Injil jadi Zabur. Kita bilang ini sangat ngawur, karena isi Al-Quran tidak sama dengan isi Injil dan Taurat. Kalau hanya terjemahan kan harusnya isinya sama semua. Paham atau tidak? Apa isi Injil sama dengan isi Al-Quran? Sama atau tidak? Tidak. Allah berbicara dengan bahasa yang Allah sukai. Apa masalahnya? Kenapa ente harus punya aturan Allah yang nggak boleh bicara? Kalau ada dua Tuhan, satu Tuhan bisa berbicara, satu Tuhan bisa berbicara, mana yang lebih afdal? Yang bisa berbicara dengan apa yang dia sukai, dengan bahasa yang dia sukai. Apa susahnya bagi Allah Subhanahu wa taala? Oleh karenanya akidah Ahlussunnah menyatakan Allah memiliki sifat berbicara dan Allah berbicara dengan bahasa yang dia sukai, dengan topik yang dia kehendaki, dengan siapa yang dia kehendaki. Dan suara Allah tidak sama dengan suara manusia. Dan ini akidah Ahlussunnah secara umum tentang asma wa sifat. Saya sering sampaikan hal ini. Allah Maha mendengar, kita juga mendengar, tapi pendengaran Allah tidak sama dengan kita. Allah Maha melihat, kita juga melihat, tapi tidak sama penglihatan Allah dengan penglihatan kita. Ya. Allah punya kekuatan, kita punya kekuatan. Tidak sama antara kekuatan Allah dengan kekuatan apa? Kita. Jangankan Allah dengan kita, makhluk dengan makhluk saja berbeda. Antara nyamuk dengan gajah sama-samanya punya kekuatan. Nyamuk punya kekuatan, gajah punya kekuatan. Mana yang lebih kuat? Nyamuk, karena nyamuk bisa terbang, gajah tidak bisa. Baik. Selanjutnya, ya. Allah bisa berbicara, kita juga bisa berbicara, tapi bicara kita beda dengan bicara Allah. Makanya Al-Quran itu jadi mukjizat. Sama-sama bahasanya Arab, tapi beda antara Al-Quran dengan bahasa manusia. Makanya Al-Quran menjadi mukjizat. Allah tantang seluruh manusia untuk mendatangkan semisal Al-Quran dan mereka tidak bakalan mampu. Qul la in jitama'atil insu wal jinnu ala ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithli walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira. Kata Allah, katakanlah kalau seandainya seluruh manusia dan jin berkumpul, bersatu padu membahu, saling bahu membahu untuk mendatangkan seperti Al-Quran, mereka tidak bakalan mampu, kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Al-Quran mukjizat.
Justru Al-Quran mujizatnya Nabi SAW diturunkan di suatu zaman di mana orang-orang Arab berbangga-bangga dengan bahasa Arab. Mereka sering lomba syair di antara mereka, tapi mereka meskipun jago syair, jago balaghah, tidak bisa mendatangkan semisal Al-Quran, karena Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada aturannya. Ya, firman Allah tidak boleh kita riwayatkan dengan makna. Adapun hadis-hadis Nabi boleh kita riwayatkan dengan makna. Al-Quran harus dengan lafalnya, tidak boleh dengan makna. Oleh karenanya orang junub tidak boleh baca Al-Quran. Kenapa? Ini firman Allah. Kalau terjemahan Nabi boleh kita baca meskipun junub. Nah, kalau kita bilang Al-Quran ini bahasa Muhammad, hilang mukjizat Al-Quran. Persis seperti perkataan Walid ibn Mughirah yang mengatakan in hadza illa qaulul bashar. Al-Quran ini hanyalah perkataan manusia. Apa hukumannya? Kata Allah, sanuslihi saqar. Kami akan masukkan dia dalam neraka jahanam. Gara-gara mengatakan Al-Quran itu perkataan siapa? Manusia. Apa bedanya perkataan kita dengan perkataan orang musyrikin yang mengatakan Al-Quran adalah bahasa manusia? Oleh karenanya Nabi Muhammad SAW didatangi oleh malaikat Jibril untuk meroja Al-Quran, karena Nabi tidak tahu Al-Quran. Makanya waktu turun Al-Quran kita sudah jelaskan dalam Sahih Bukhari, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Nabi berusaha untuk apa? Ngomong supaya hafal, karena itu bukan bahasa dia. Itu bukan pernyataan dia, itu pernyataan Allah, supaya Nabi bisa hafal. Nah, kalau kita bilang itu ungkapan Nabi Muhammad, ngapain Nabi Muhammad susah-susah untuk demikian? Ini perkataan yang batil. Mazhab Asy'ariyah yang batil seperti ini. Meskipun sebagian ulama berpendapat demikian, yang terpengaruh dengan mazhab Asy'ariyah, kita bilang batil siapapun yang mengucapkannya. Makanya dibantah oleh Imam Ahmad, dibantah oleh Imam Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari punya buku judulnya Khalqu Afalil Ibad. Dia menyebutkan tentang masalah suara Allah. Dia menyebutkan tentang hadis tatkala Allah berbicara, ya, bisautin yasma'uhu man ba'ud kama yasma'uhu man qarub. Allah berbicara dengan suara yang didengar oleh orang yang jauh maupun dekat, dengarnya sama saja. Kemudian Imam Al-Bukhari memberi komentar. Kata beliau, ini dalil bahwasanya Allah berbicara dengan suara, tapi suara Allah tidak sama seperti suara makhluk. Paham? Jadi Allah mendengar tidak sama dengan mendengar makhluk. Allah melihat tidak sama dengan melihatnya apa? Makhluk. Allah berbicara tidak sama dengan bicaranya makhluk. Allah bersuara tidak sama dengan suaranya apa? Makhluk. Allah memiliki wajah tidak sama dengan wajahnya makhluk. Sebagian orang mengatakan tidak bisa kalau Allah punya wajah nanti seperti manusia. Yang bilang wajah Allah seperti manusia siapa? Ya akhi, melihat wajah Allah nikmat yang paling luar biasa. Diriwayatkan lebih dari 20 sahabat. Hadis mutawatir. Allah berfirman juga dalam Al-Quran, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang-orang yang berbuat kebaikan dapat masuk surga, wa ziyadah, dan tambahan, tambahnya dan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis-hadis Nabi menyampaikan demikian. Tambahan bagi penghuni surga melihat wajah Allah. Nabi berdoa, as'aluka ladzatan nazar ila wajhikal karim. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau kelezatan melihat wajahmu yang mulia. Kata Allah, wujuhu yauma idzin nadhira ila rabbiha nadhirah. Pada hari tersebut para penghuni surga wajah mereka berseri-seri. Kenapa? Mereka melihat kepada Rabb mereka, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada orang bilang Allah tidak punya wajah. Maksud wajah adalah zat. Kita bantah. Kita bilang Allah punya wajah, tapi wajahnya tidak seperti wajah ente. Kalau wajah ente saya mau lihat aja mau muntah, kamu samakan dengan wajah Allah Subhanahu wa taala. Wajah Allah dilihat penuh dengan kelezatan, membuat orang lupa dengan nikmat surga. Kenapa? Saking nikmat melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Nabi bilang demikian, ente tidak percaya. Allah bilang Allah punya wajah, ente tidak percaya. Kenapa tidak percaya? Emang masalah buat lu kalau Allah punya wajah? Apa masalahnya? Kenapa ente pakai otak ente syubhat kemudian ente tolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala? Ente tolak karena ente bayangkan wajah Allah seperti wajah ente. Itu salah kalau begitu. Kalau ente tidak tahu bagaimana zat Allah, ente tidak bakalan tahu bagaimana wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya sudah, ente beriman saja. Bagaimana ente tidak tahu? Kata para salaf, amir ruha kama ja'at bila saif. Bila kaif, amir ruha kama ja'at bila kaif. Terimalah ayat-ayat yang datang tentang sifat-sifat tanpa membagaimanakannya. Tanpa membagaimanakannya. Bantahan kedua kita katakan, benar dalam bahasa Arab wajah itu bisa mewakili zat. Seperti kita mengatakan, saya tidak melihat batang hidungnya. Maksudnya tidak melihat wajah seluruhnya, bukan batang hidungnya datang sendirian tanpa badan, enggak. Tetapi ungkapan ini disebut apa? Majaz apa? Parsial, mewakili seluruhnya. Atau dulu saya belajar bahasa Indonesia lupa. Namanya majaz apa itu? Part prototo. Apa? Ya gitulah. Hah? Pars
prototo. Susah sekali. Itu masih, seingat saya masih SD belajar itu ya. Pars prototo, subhanallah. Ente membuat saya nostalgia kembali ya. Pelajaran SD ya. Jadi memang benar batang hidung atau wajah bisa mewakili zat. Benar itu dalam bahasa Arab bisa. Tetapi tidaklah kita menggunakan istilah wajah mewakili zat kecuali zat tersebut benar-benar punya wajah. Saya ulangi. Tidaklah kita menjadikan wajah itu adalah perwakilan dari zat kecuali bagi zat yang benar-benar punya wajah. Tangan panjang bisa artinya mencuri kalau dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab tangan panjang itu suka dermawan. Namun tidak bisa kita ungkapkan kecuali pada zat yang benar-benar punya tangan, ya atau tidak? Kita pernah bilang tangan meja, nggak ada karena meja nggak punya tangan. Yang kita bilang kaki meja. Justru tatkala Anda mengatakan wajah ada perwakilan dari zat, kita katakan justru itu menunjukkan Allah punya wajah yang hakiki. Karena tidaklah digunakan pars pro toto kecuali pars tersebut atau toto tersebut punya pars tadi. Paham? Karena toto tadi punya pars, maka bisa digunakan pars untuk mewakili si toto. Paham? Demikian juga tatkala kita berbicara tentang suara Allah. Ya sudah, Allah berbicara dengan suara. Didengar oleh Nabi. Didengar oleh Nabi Muhammad SAW, didengar oleh Nabi Isa AS. Terjadi dialog antara para Nabi dengan Allah. Kata Nabi Musa AS, Rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, saya ingin lihat engkau, tunjukkanlah dirimu padaku. Kata Allah, qala lan tarani. Kau tidak bisa lihat. Dialog atau tidak? Dialog. Nabi Ibrahim berkata, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Rabb, kau tunjukkanlah kepadaku bagaimana kau menghidupkan yang mati. Kata Allah Subhanahu wa taala, qala awalam tu'min, apa kau tidak beriman? Nabi Ibrahim jawab lagi, qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Saya beriman tapi supaya semakin mantap imanku. Terjadi dialog. Nabi Muhammad SAW datang ke mana? Mi'raj, ke langit yang 7, berbicara dengan Allah. Allah wajibkan untuk salat 5 waktu. Jibril mundur, tidak ikut. Nabi Muhammad sendiri ngobrol dengan Allah Subhanahu wa taala, minta keringanan supaya diturunkan. Ya. Nabi Musa alaihissalam, Allah berkata kepada Nabi Musa, wa ana akhtartuka fastami' lima yuha. Wahai Musa, saya pilih engkau sebagai rasul, fastami' lima yuha. Dengarkanlah kepada wahyu yang akan diberikan kepadamu. Innani anallahu, sungguhnya aku adalah Allah. Nabi Musa dengar atau tidak? Dengar. Yang ngomong siapa? Allah. Apa malaikat Jibril yang ngomong? Saya adalah Allah. Namanya kurang ajar kalau begitu. Yang ngomong Allah langsung, innani anallah, sungguhnya aku adalah Allah. Nabi Allah berkata, fastami', dengarkanlah kepada wahyu akan disampaikan. Berarti firman Allah bisa didengar. Dalam hadis, idza qadallahu amran fis sama' darabatil malaikatu bi ajnihatiha. Kalau Allah berbicara, memutuskan suatu perkara, malaikat mengepakkan sayapnya. Suara didengar oleh malaikat. Suara Allah Subhanahu wa taala. Datang ahlul bidah, orang Asy'ariyah bikin kaidah, Allah berbicara tidak boleh pakai suara. Ini syubhat zaman dulu. Sama, Allah tidak boleh punya suara, Allah tidak punya boleh bahasa. Nah kalau gitu Al-Quran adalah apa? Bahasa Muhammad. Akhirnya berlanjutlah tadi syubhat-syubhat yang saya sebutkan. Paham? Jadi kita sudah bantah sejak awal, kita bilang Al-Quran firman siapa? Firman Allah. Bukan bahasa Muhammad, bukan bahasa Jibril. Dia adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nabi menunggu wahyu dari Allah. Nabi tidak boleh mengotak-ngatik ayat tersebut. Semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu Nabi SAW berdakwah kepada orang-orang kafir, tiba-tiba datang Ibnu Ummi Maktum yang buta. Nabi berpaling, Allah tegur. Kata Allah, abasa wa tawalla. Dia bermuka masam dan berpaling. Itu bahasa siapa? Bahasa Allah. Allah tegur Nabi Muhammad SAW. Taib. Bantahan berikutnya kita katakan, jadi yang sudah rusak sejak awalnya. Kita bilang Al-Quran itu tidak seperti perkataan Anda bahasa Muhammad. Tidak, Al-Quran itu adalah bahasa Allah Subhanahu wa taala. Maka dia mukjizat. Ya. Oleh karena subhanallah, ya, Allah mudahkan orang hafal Al-Quran. Anak-anak kecil sudah hafal Al-Quran, ya. Adapun kalau Injil terjemahan, Taurat juga terjemahan. Sampai sekarang enggak ada yang hafal Taurat dan Injil. Siapa yang hafal? Enggak ada. Al-Quran yang hafal ribuan orang hafal. Anak kecilnya sudah hafal apa? Al-Quran. Al-Quran kalau ada satu huruf dirubah semua orang tahu. Kenapa? Karena ada yang memberitahu. Karena banyak orang yang hafal Al-Quran. Itu namanya mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan perkataan Muhammad. Bukan perkataan Muhammad